kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Cahaya Ramadhani, yang kedua Anita, yang ketiga Muhammad Ilham, yang keempat Sarul Maulana, yang terakhir adalah Nur Khadijah. Kami dari kelas 12 MIPA 1 mau menjelaskan tentang hukum pergeseran Wien. Halo guys, saya Anita. Saya akan menjelaskan mengenai hukum pergeseran Wien. Wien itu siapa? Wien itu adalah ilmuwan fisika dari Jerman. Nah, dia mengatakan bahwa kalau benda panas memancarkan radiasi kalor, maka panjang gelombang radiasi pembawa intensitas yang paling besar akan semakin kecil jika suhu benda meningkat. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini maksud saya menggambar benda panas dengan suhu mutlak, T memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya. Nah, menurut Wien, radiasi kalor itu punya sifat mendua, bisa bersifat sebagai gelombang, juga bisa bersifat sebagai partikel yang disebut foton. Jadi, pada zamannya Wien ini, sudah cukup berkembang fisika kuantumnya. Ia menganggap bahwa gelombang itu bisa bersifat sebagai partikel, contohnya adalah cahaya. Selain gelombang, dia juga punya sifat partikel yang disebut sebagai foton. Nah, perhatikan baik-baik. Wien ini membuat suatu percobaan. Dia mencoba mengkaitkan, mencari hubungan antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang radiasinya. Nah, ternyata setelah digambar dengan berbagai macam suhu, dia menggunakan suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Ternyata dia memperoleh grafik-grafik seperti bukit. Ya, seperti bukit-bukit itu ya. Nah, kalau suhunya rendah, ternyata puncak bukitnya juga rendah. Suhu sedang lumayan, puncak bukitnya lumayan tinggi. Tapi, kalau suhunya tinggi, ini puncak bukitnya paling tinggi di sini ya. Jadi, T1 di sini suhunya paling besar. T2 adalah suhu sedang dan T3 suhunya paling rendah. Nah, kalau kita amati ternyata apa? Kalau suhunya semakin tinggi, ternyata puncak bukitnya itu akan semakin bergeser ke kiri ya. Nah, kalau puncak bukit ini kita tarik ke bawah, nah misalnya dari grafik yang suhunya T1 puncak bukit, tarik ke bawah ketemu lambda 1. Nah, lambda 1 itu apa? Lambda 1 disebut sebagai lambda puncak atau lambda maksimum untuk suhu T1. Lambda maksimum itu maksudnya adalah lambda yang menghasilkan intensitas paling besar pada suhu itu. Nah, kalau lambda 2 itu lambda maksimumnya T2 ya. Grafik yang suhunya T2 ini, jadi lambda maksimum ke lambda 2 berarti lambda yang menghasilkan intensitas terbesar pada suhu T2. Nah, sedangkan lambda 3 itu adalah lambda maksimumnya untuk suhu T3. Hai guys, saya Nur Khadijah. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas teman saya tadi. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi teman saya sudah mengatakan bahwa T1 itu paling tinggi suhunya ya. Jadi T1 lebih besar dari T2. T2 lebih besar dari T3. Ternyata lambdanya kebalikannya. Kalau T1 itu suhunya paling tinggi, ternyata lambda maksimumnya paling rendah. Jadi kalau suhunya naik, lambdanya turun. Nah, makanya di sini disebut sebagai hukum pergeseran karena kalau suhu bendanya naik, di sini puncak bukitnya bergeser ke kiri. Berarti panjang gelombang maksimumnya yang membawa intensitas terbesar akan semakin kecil karena bergeser ke arah kiri. Makanya disebut sebagai hukum pergeseran. Jadi yang bergeser itu adalah panjang gelombang radiasinya. Kalau T lebih besar, itu lambdanya lebih kecil. Berarti T dengan lambda itu berbanding terbalik.
Nah, Win mencoba mengalihkan antara suhu benda dengan lambda puncaknya ini. Jadi, kalau T1 dikalikan lambda 1 itu tuh ternyata sama dengan T2 kali lambda 2 sama dengan T3 kali lambda 3 dan selalu menemukan bilangan konstan. Nah, konstanta ini kemudian nanti disebut sebagai konstanta Wien. Akhirnya Wien menyimpulkan bahwa suhu benda dikalikan dengan panjang gelombang maksimum yang membawa intensitas terbesar itu adalah sama dengan konstan. Konstantanya ini kemudian disebut sebagai konstanta Wien. Nah, ini sudah saya beri keterangannya. T itu adalah suhu mutlak. Benda satuannya harus Kelvin. Lambda M itu adalah panjang gelombang yang membawa intensitas terbesar, yang nama pendeknya lambda maksimum atau lambda puncak. Kalau C besar itu adalah konstanta Wien, nilainya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Sebenarnya rumus ini telah diturunkan Wien secara teoritis dengan menggunakan fungsi distribusi intensitas. Nah, mungkin nanti di video lain akan teman saya bahas untuk menurunkan rumus ini dengan fungsi distribusi intensitas. Hai guys, nama saya Muhammad Ilham. Saya akan membahas rumus yang tadi teman saya bahas, yaitu rumus dengan fungsi distribusi intensitas. Nah, jika digambarkan grafik distribusi intensitas radiasi terhadap panjang gelombang radiasinya, seperti ini ya teman-teman. Yang warna biru ini miliknya Wien. Nah, sedangkan yang bundaran-bundaran itu adalah hasil eksperimen. Sedangkan yang warna hitam itu adalah grafik distribusi dari Max Planck. Sedangkan yang merah ini adalah grafik distribusi dari Rayleigh-Jeans. Rayleigh-Jeans itu ada dua orang ya, Rayleigh dan Jeans. Kalau kita amati grafik distribusi ini, ternyata yang cocok dengan hasil eksperimen itu adalah miliknya Max Planck ya teman-teman. Perhatikan, Max Planck warna hitam ya, sesuai dengan yang bundaran-bundaran ini, berarti sesuai dengan hasil eksperimen. Kenapa Max Planck itu kok tepat sesuai dengan hasil eksperimen sih? Karena pada zamannya Max Planck fisika kuantumnya sudah cukup bagus sehingga hasilnya sesuai dengan eksperimen. Sedangkan grafik yang biru ini miliknya Wien ya. Nah, yang lambda-lambda rendah ini ternyata masih cocok dengan hasil eksperimen. Tetapi kalau di lambda tinggi menyimpang. Jadi kalau panjang gelombangnya besar tidak cocok dengan hasil eksperimen ya teman-teman. Dalam grafik Rayleigh dan Jeans yang warna merah ini, kalau diteruskan ke sana lambdanya bisa semakin kecil sehingga nanti bisa terperosok ke ultraviolet. Dengan panjang gelombang yang sangat kecil dengan intensitas yang luar biasa sangat tinggi, bahkan bisa mencapai tak terhingga ya teman-teman. Ya, tentu saja itu akan menimbulkan bencana. Nah, bencana yang ditimbulkan disebut sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet katastrofi. Kenyataannya kita masih hidup di bumi dengan tenang, dengan nyaman, karena memang grafik ini kan tidak benar. Kok begitu ya grafiknya? Jawabannya karena Rayleigh dan Jeans ini menggunakan teori fisika klasik untuk menggambar grafik distribusinya. Teori fisika klasik mengatakan bahwa cahaya itu hanya memiliki sifat gelombang, jadi tidak memiliki sifat partikel. Artinya bahwa pada zamannya Rayleigh Jeans itu belum dikenal adanya fisika kuantum ya teman-teman. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya Mohon maaf. Apabila ada kesalahan Mohon maupun dimaafkan disengaja ataupun tidak sengaja. karena kami masih tahap belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.